Suasana di malam hari. Terjadi percakapan antara Adinda dan Kakanda, membahas tentang persiapan perang esok hari. Toke, toke, toke. Kakanda, Ya, Dinda. Kakanda yakin akan mulai menyerang kerajaan musuh esok hari? Tentu saja, Dinda. Aku sudah membulatkan tekadku dan sudah mempersiapkan banyak pasukan terbaikku untuk mulai menyerang esok hari setelah fajar menyingsing. Tapi aku harus bagaimana, Kakanda? Aku juga ingin ikut berperang. Tapi Aku sudah menyiapkan banyak bekal untuk perjalanan kita menuju kerajaan musuh, Kang. Adinda, bukannya aku tidak senang kamu ikut, tetapi bulan depan kita akan menikah. Aku tidak ingin kehilangan dirimu. Bagiku, nyawamu lebih penting dari apapun juga. Aduh, Adinda, kenapa tiba-tiba jadi banyak nyamuk ya? Iya ya. Aku ingat, Kang. Persediaan tanaman anti nyamuk aku sudah habis. Maafkan aku, Kakanda. Apakah tidak ada solusi lainnya? Nyamuknya semakin banyak saja. Jeng jeng. Rumah kamu banyak nyamuknya, bikin kesel dan jengkel. Daripada kamu harus nepokin terus, pakai saja ini. Aut-autan. Tinggal dioles ke sekujur tubuh kamu, tidak lengket, mudah dipakai, dan wanginya harum banget. Yuk beli sekarang juga. Aut-autan. Bikin nyamuk mati gak karuan. Mati dah gua. Mantap. Selamat datang. Selamat mendengarkan podcast Indonesia yang hadir dengan 2 cewek cantik dan 1 orang bapak-bapak. Selamat datang di podcast Indonesia. Bersama saya, Mastit. Dan saya, Mariska Adelita. Aka Ika Iya. dan saya sendiri, Ica. Panggil aja Ica. Kita ngapain sih harus kayak gini-gini? Ya, biar ada opening. Biar beda dong. Oke, karena kita adalah Podcast. Indonesia. Hai semuanya. Hai, kenalin aku Ica. Aku Brad Utit. Brad Utit anjay. Kalau aku Ika. Ibu Ika. Aduh, masih muda kok. Oh, bilang masih ibu. muda. Jangan dong. Hai Tante Ika. Tante, Dek dong, Dek. Iya dong. Oh, Dek ya. Mana sih, Om? Iya. Om lagi. Kita ngapain sih di sini? Iya, jadi gini. Kenapa? Kita tuh mau gelar arisan. Oh, Arisan, tapi saya mau minta yang pertama ya dapetnya. ini ngapain gelar tiker? Nggak ada deh. Nggak ada ya. Mau jualan obat. Iya, jadi ini adalah podcast Indonesia di mana kita akan bicara tentang dunia voice over dan sekitarnya. Oh, dan sekitarnya. Dan sekitarnya. Kayak wilayah Jabodetabek ya. Iya dong, karena pasti akan banyak cerita-cerita menarik nih. Cerita-cerita menarik. Iya dong, Emang apa tuh? banyak lah. Ku ceritain nih. Apa? Bagi yang Wih, banyak banget. Wah, mantep kan. Emang keren Mas Dia ini. sangat visioner ya. Iya. Gue belum ngomong udah ketebak. Anda cenayang ya? Cenayang. Cenayang itu mangkok bukan? Itu Apa? Iya. Jadi nanti kita akan banyak cerita nih. apa? Cerita tentang seputaran voice over. Wih. Wih. Apa itu voice over dan Emang voice over dunianya. tuh apa?
Voice over apa? Ayo lempar-lemparan aja. Voice over tuh yang ngisi suara bukan ya? Nah, eta. Eta tuh siapa? Itu dia. Jadi kita Iya, nanti mau bahas tentang voice over. Iya, banyak. Jadi ntar industrinya kita bahas. Widih. Terus Industri ini Sama itu tuh artikulasi. ya, bagaimana sih kita bisa mempelajari voice over? industrinya ada asapnya nggak? Apa tuh? Pabrik kali. Iya, break dong mbaknya. Pabrik. Iya, ya sama seperti pabrik lah gitu loh, pabrik kan. Jadi akan ada banyak apa yang bisa kita pelajari nih, yang kita ketahui kan. Cabang-cabangnya voice over apa aja segala macam nanti kita akan bahas. Dan disclaimer dulu, kita bahasnya akan seputar kayak pengalaman kita sendiri, Iya. karena kita juga kan masih Masih belajar. Bener. Ya lebih ke ini sih apa cerita-cerita apa yang pernah kita alami ya. Iya benar. Nah, ngomong-ngomong cerita yang pernah kita alamin. Kenapa nih? Kenapa sih pada suka voice over? Wah, gimana Ica? Coba Ika. Ica dulu. Ika apa Ica? Ayo, Mastit udah, dulu. Udah ya kita Ya udah Bang Irwan dulu. Bang Irwan. Iya. Oke. Gua. Ya, dari Mastit gimana? Oke, dari yang paling ganteng dulu ya. Iya Iya, dong. bener. Dari yang paling bapak-bapak gitu. Paling ganteng. Apa-apa lah biar orang bahagia. Oh iya iya. Pahala. Oh iya iya iya. Anda tuh Anda cantik loh. tampan. Tampan beda ya. Boleh nggak kalau gue yang tampan? Mastit tampan aja. Gitu. Nampannya. Apa? Yang buat Buat bawa makanan sama minuman ya. Itu iya nampan. itu nampan. Gua dulu tertarik itu sebenarnya pas waktu lagi nonton film Yoko. Tahu nggak sih? Tahu. Yoko. Siapa Ya, yang nah. itu ya. Jangan-jangan lu yang Jangan nyanyi. iya, Bukan. bohong. Belum lahir ya? Belum. Udah deh, udah. Jangan gitu kan. Oh iya nanti ketahuan umur. Oh iya, Lupa, kita lupa. nggak boleh ngomong umur di sini Oh ya. iya nggak boleh ngomong umur. Oke terus? Karena kita sebenarnya hampir sama semua umurnya. Ya sama-sama berumur kan? Iya. Beda nominal ya. Nominal. Beda tanggal expired. Ya Allah. Expired. Aduh, bapak ini bikin malu jadinya. Gue dulu seneng Yoko. Karena dulu gue suka pengisi suaranya itu Bang Bonar kalau nggak salah tuh Andi Lau kan yang mainin kan. Iya. Jadi tuh langsung template. Jadi mau di film apa aja, misalkan film Jet Li, Jackie Chan, pasti yang nongol suara dia lagi kan. Dan gue selalu pengen ngikutin suaranya dia tuh. Kan suaranya tuh khas banget kan, kayak apa namanya, kayak cowok-cowok keren gitu kan. Cowok ganteng gitu ya. Iya. Bibilung, aku cinta padamu. Aduh. Gue coba. Anda Bibilung. Apa cilung? Mastit pas denger Bibilung, aku cinta padamu. Jangan-jangan yang geter hatinya Mastit lagi. Oh iya, saya yang geter ya. Gimana? Oh emang di silent ya? Nah? Ya, getar. Aduh. Gitu. Jadi gue senang sama itu apa namanya karakter si Yoko ya? Si Yoko itu. Jadi gue ikut-ikutin gitu. Sama gue juga dulu seneng ngedongeng tuh kan. Apa suka dulu tuh zaman-zamannya si Komo tuh kan suka iya. ngirim suara Komo. Jadi komonya ya? Jadi jalannya? Jadi jalannya. Saya yang macetnya saya. Gitu. Tuh makanya gue dulu udah mungkin kita nggak tahu ya kalau itu ternyata dunia voice over ya. Benar banget. Tuh makanya gue tertarik lah, pengen jadi kayak mereka juga sebenarnya sih, kayak daber-daber gitu kan. Iya. Gitu, sama suka ini sok-sok apa jadi penyiar radio gitu. Oh yes. Iya, hai, selamat datang gitu kan. Tapi yang jadul Hai ya? guys, hah? Tapi yang jadul berarti. BTW ini gue setelin musik biar kayak di kafe. Oh, kafe. Gitu. Oke. Jangan Mbak? tegang amat. Tolong satu ya. Oh siap. Pakai gelas ya, Mak? Enggak usah, pakai Nggak usah. plastik. Oh iya, siap. Oke, pakai sedotan. Wedang jahe. Oh iya. Mas soda gembira, Mas. Tapi udah sedih. Soda gembira. Soda sedih kalau gitu. Kayak Kak. Apa? Kalau awalnya sih nggak 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 apa? ada niatan untuk mau masuk voice over. Oh gitu. Iya, jujur waktu itu ya udahlah gitu aja, malah pengennya sih jadi penyanyi dulu. Panjang. Makanya tadi dia nyanyi. Tapi beneran nonton film Yoko itu Ngikutin nih. ikutin nyanyinya itu. Coba nyanyi. Yuni Sara yang nyanyi. Iya, Yuni Sara. nyanyi dong. Yuni Sara. Udah Coba kan tadi. dinyanyikan dulu satu album coba. Jangan dong, mahal suaranya ini. Mas satu album. 1 jam cepetan. Ya kayak gitu awalnya, Iya, terus sampai iya. akhirnya waktu itu kan nganterin si Ica untuk kelas voice over.
Udah nganterin dia, terus dia keterima di Kemenparekraf. Dengerin dia cerita, kan kita emang karena setiap hari 24 jam nonstop ketemu. Iya udah kayak tompel kan. Lama abad nempel mulu. Siapa yang jadi tompelnya? Ya dia lah. Oh, iya. Enak aja. Kan dia kecil gedean gue. Kesel banget kayaknya. Sampai ditompel. Itu ditampol. Tampar. Ya. Terus Ya udah dengerin dia ngomong aja kan, dia kan ngomong terus ya dari kecil tuh ngomong terus. Oh gitu ya? Iya. kenapa? Pokoknya apa aja diceritain lah sama dia. Terus Curhat lama-lama, mulu ya? lama-lama kok seru juga ya voice over. Untung gue ngomong. Iya, kalau enggak gue nggak di sini. Iya makanya. Iya, terus habis itu oh iya ya, ternyata ngomong tuh nggak cuma asal ngomong, ada intonasi ayu gitu. Makanya begitulah, ada intonasinya, ada cara penekanan perkata di mana gitu. Terus juga ya udahlah, sekarang mikir udahlah coba deh, coba ikut kelasnya dulu. Awalnya aku coba-coba gitu ya. Coba-coba sekalian ini biar tahu gitu kan, voice over tuh apa. Ternyata wah seru ya. Ketagihan. Iya, seru banget. Karena setiap kita nemu skrip tuh kayak ada challenge ke diri kita sendiri. Wah, ini nggak sembarangan asal baca nih. Nah, ya kan? Ada caranya nih, ada yang cara ngomong yang mesti suara tinggi, rendah, medium. Nah, kayak gitu-gitu. Pokoknya jadi wah sama aja nih kayak nyanyi kan juga nggak bisa asal nyanyi. Iya, benar. Ya kan? Jadi malah makin masuk ke dalam, jadi pengen belajar terus nih gitu ya. Iya, jadi wah seru deh gitu. Sampai akhirnya udah mulai gitu, wah kayaknya voice over nih jalanku. Iya. Jalan ninja. Iya gitu. Ninja. Awalnya cuma nganterin dia doang. Iya. Gak ada niat apa-apa, toto ya udah deh. Lama-lama belajar voice over, tahu ya. Jadinya ketagihan. Oh. Gitu. Candu, kamu tercandu-candu ya. Kamu nanya. Nah kalau gue ditanya kan? Enggak. Kok gue Oke, gue terus ngomong tadi, sendiri. inspirasinya siapa Kak Ika? Oh iya. Maaf di Ya sebelah sekarang saya ada yang Ica pengen Iya. ngomong kasihan. Iya pengen ngomong dari tadi Iya, nih. biangnya nih, Kan ini kan biangnya udah nih. bilang kan pengen ngomong terus kan. Iya benar. Dia tuh udah nyimpen dari tadi tuh Iya. pengen dikeluarin tuh, udah kayak lahar dia nih. Ya gunungnya lu ya. Ya. Nah pokoknya kalau Gunung Bantet. bukit-bukit lah. Iya. Mas Tit, jangan body shaming. Oh Oh iya iya. nggak boleh, Nggak boleh ya? kita kan saling baik. Saya bukan body shaming. Apa? Untung ada yang nyaut kan. Body Aduh. sharing. Makasih Pak. Ada yang mau ngomong atau enggak jadi? Oh iya, Tahu, kasihan. kasih tahu dong. Oh iya. Jadi gini, Gimana? Kalau aku tuh aku. Cie, Gini, kalau misalnya gue itu kalau gue itu emang dari kecil udah tertarik sama dunia suara. Tapi kalau dulu kan kecil taunya cuman pengisi suara kan, nggak tahu kalau namanya itu voice over. Oh iya benar. Jadi karena sering nonton di TV, ada yang ngisi suara, udah seneng tuh akhirnya cuma bisa niru-niru doang. Oke. Habis itu niruin news anchor lah segala macem. Sampai akhirnya Ih. Itu kayak gitu dia dari kecil loh, dari kayak masih di pangku. udah ngikutin gitu. Ngikutin. Bener? Sampai Pangku sama ngomong siapa? sama papi lah. Pangku sama siapa? Iya, jadi emang Abang udah ojek. hobi, makanya ngeri banget. Jadi nggak cuman itu, kayak suka niruin penyiar-penyiar radio. Nah, habis itu kan iseng nih, Kak Ika kan dulu punya majalah tuh yang hype banget dulu zaman muda. Apa tuh? Majalah gadis. Majalah gadis, tahu nggak? Oke, saya tahu. Tahu lah, Saya suka kok gadis. Bobo sama gadis. Enggak, maksudnya majalah Bobo sama majalah gadis. Oh, yang ada review kasur. Iya. Paling belakang tuh ada apa ya, cerita-cerita tentang ini. Ya, habis itu akhirnya nemu di situ ada salah satu sanggar Oke. yang waktu itu emang tempat suli suara di situ. Oh, iya. Tapi ya belum rezeki, jadi belum bisa ikutan. bisa. Itu Oke. kayaknya Ica waktu SD ya? SMP. Oh SMP. Jadi hobinya tuh SD niru-niru suara sampai temen kesel, berisik banget sih lu Chan. Kan bawel kan? Maksudnya bukan bawel ngomong, bawelnya cuma niru-niru suara. Pokoknya suara aja, bersuara terus. Apa aja tuh? Apa Iya, aja pokoknya suara-suara. Sampai kayak- suara waktu itu kan punya asisten rumah tangga, suaranya ngomongnya agak aneh, ya kan? Ditiru sama dia. Impersonate gitu. Iya, Sampai jadi- siapapun Ya di Allah. impersonate sama dia. Ya nggak tahu, kayak pengen aja gitu. Tapi ternyata rezekinya baru ketemunya di 2020 yang kemarin sempat viral tuh kan, voice over. iya, Akhirnya iya. dari situ tahu, oh ternyata ada nih dunia voice over kayak gitu. Akhirnya kan ketemu sama Brad.
Ini kan kita ketemu di Kemenparekraf kan. Iya. Nah itu. Oh gitu. Itu pun juga gue sebenarnya nggak sengaja, Cak. Iya karena Nggak sengaja ikut masuk gitu. apa Iya gimana? nggak sengaja. Jadi tuh. ya orang dia datang kayak guru penjas. Masa datang ke hotel pakaiannya kayak guru penjas? Gue pikirnya guru dari mana? Kirain mentor, Pakai ada celana mentor training. baru ya, mentor baru. Datang-datang absen lagi. Iya. Kita lagi pada berisik ngumpul. Ada guru. Iya, malum lah. Generasinya beda. Saya kira gitu kan ada apa namanya ada training dulu di awal gitu kan. Dikirain itu kali openingnya di lapangan. Pakai toa. Ayo ngopol. Iya, ya itu benar apa namanya gue masuk ke voice yang kemarin tuh yang Kemenparekraf tuh kan nggak sengaja kan. Ada teman gue lah di voice 1 tuh kan Teh Bonci kan. Om lu ikutan om gitu kan. Ikut apaan? Ikutan voice nih dari Kemenparekraf nih. Kayak gimana caranya? Suruh bacain naskah, skrip gitu kan, dikasih skrip. Nah waktu itu gue cuman gini dong, oh ini zaman penjajahan nih gitu kan. Ya kan gue cuman tau gitu zaman penjajahan. Terus gue tanya, ini bacanya gimana? Ya lu kira-kira aja. Nah kan awalnya kan kita buta ya. Iya. Ternyata kalau kita belajar sekarang kan ada yang namanya belajar bedah naskah kan. Nah waktu itu gue cuman gini dong, ini skripnya zaman penjajahan nih gitu kan. Oh ini lagi ketakutan nih, ya udah gue coba suarain lagi orang ketakutan jadi kayak pakai efek-efek kayak gitu-gitu. Ada efek-efek yang kita harus kayak gimana nih suara berbisik karena kan lagi diawasi kan. Entah kenapa mungkin itu kali yang gue bisa bikin terpilih ya. Gara-gara mungkin gue Tahu situasinya. tahu situasinya dan itu dibahas. Iya Ya kan benar kan itu dibahas. Dan alhamdulillahnya gue kepilih kan dari sekian puluhan ribu Wis. peserta. Puluhan ribu biaya pendaftaran. Itu gratis Kang. Gratis itu. Itu gratis itu. Iya bang, iya. Ongkosnya nggak gratis. Ya udah akhirnya kepilih segala macam itu juga banyak cerita anehnya lah situlah. Tapi intinya pas begitu gue masuk, gue mungkin minder kali ya karena bukan gue yang bukan gue yang Kenapa lu minder? Bukan Salah gua. kostum. Kalau salah kostum jangan ditanya udah sering. Enggak maksudnya gue ngerasa ini kayaknya temen-temen nih udah pada ini semuanya Jago udah gitu jago-jago semuanya karena pas begitu dijelasin sama mentor kita nih waktu itu ada Kak Tisa, ada Mas Agus, ada Kak Ian, ada Mas Tom, Mas Tom lagi. Tom Mas Tri, studionya. Tom studio. Itu studionya. Ya, dijelasin kan, ternyata dunia voice over tuh luas, macem-macem. Terus Aya itu kan belajar tentang bedah naskah, intonasi, segala macem. Wah dari situ gue langsung awalnya jujur aja ya, gue nggak tertarik karena gue ngerasa apa iya gue bisa ini ya karena itu proyeknya dari Kemenparekraf ya. Jadi kita emang harus suruh main audio drama kan. Betul. Gue pikir ya udahlah selesai sampai situ lah. Ternyata teman-teman punya tradisi. Cak? Apa? Keliling studio. Keliling studio. Tapi waktu itu kalau nggak salah, tapi Masit ikutan nggak yang voice pertama? Enggak. Oh nggak Langsungnya ikut, ikut, kan, baru yang kedua. Langsung kedua. Langsung Soalnya keterima. kalau gue pertama ikut voice 1. Oh ikut juga ya. Gue ngarep banget, aduh ya Allah semoga keterima gitu. Berarti kalau emang bener-bener ini ya, niat Iya, banget ya. niat. Karena kan kebetulan emang dari awal masuk voice over itu kan ikutan kelas Katisa kan. Oke. Ya kan? Jadi udah follow Katisa dan ada info itu. Jadi bisa kirim sampel. Iya. Nah, tapi ya itu ya karena kita belum ada pengalaman terus kayak belum tahu harus kayak gimana. Ya udah jadi gagal tuh masuk 1, baru Oke. keterimanya di 2. Sama kayak tuh yang gitu. pertama juga ikut. Oh, kayaknya juga ikut yang pertama. Iya, dia 1 2 3 ikut. Baru dapat di 4. Iya serius yang pertama tuh kan mau ikut yang voice 1 Luar itu biasa. nyoba-nyoba doang. Oke. Yang harbat kan Ica. Iya. Yang voice 2 Voice 2 ikut lagi. ngarep-ngarep banget lagi nggak? Enggak. Tetep biasa aja. Justru Biasa pas aja. nggak ngarep malah alhamdulillah malah gue lolos, Mas. Yang di 2 itu ya? Nah, jadi Iya. kayak bukan nggak ngarep, jadi ya udahlah nanti Yaudahlah, tulus. nating tulus. Nah, emang dapet alhamdulillah. Iya terus nyoba lagi yang ketiga. Ketiga nggak dapet juga. Itu ngarep banget tuh yang ketiga karena di Jakarta kan Oh, masih iya, terjangkau. Iya. Aduh habis itu nggak lolos lagi Nggak lolos kan. lagi. Ya udahlah sampai akhirnya mau ikut yang Bandung ragu. Aduh jauh nih kayaknya mau ke sana gimana ya kan. Iya. Terus papi bilang udah ikut aja. Cobalah iseng bikin Sampel. udah Keterima. keterima. Tar dulu. 1, 2, 3. Di situ ada proses kayak gini nggak sih?
gue salahnya di mana ya? Atau misalnya gue kurangnya di mana ya? Terus lu coba ini nggak sih sharing-sharing ke teman-teman gitu nggak sih? Sharingnya sih sama Ica. Oh, Ica ya? Waktu itu kan memang belum punya temen di voice over. Ya pokoknya temen sharingnya cuma si Ica doang. Jadi Ica ngasih tahu, lu harus tahu situasi kayak gitu-gitu ya? Setahu gue aja, jadi harus kayak gimana, Tapi emang dia berubah banget sih. Maksudnya berubah. Jadi cowok. Jadi serigala. Iya, maksudnya berubah secara ininya, secara permainannya. Iya. Jadi tuh pasti semua proses tuh Bener. bener ya, semua proses tuh pasti ada Sesuatu hasilnya. ya. Walaupun di awal mungkin kurang, tapi lama-lama makin bisa gitu loh. Sampai akhirnya kan mentor Sampai akhirnya tadi dia kaget. Agak terbelalak gitu dia. Iya, agak terbelalak. Kok jadi bisa? Karena sebelumnya itu pas tag tuh nggak dapat ya Cah Iya, awalnya. pas yang di 3 gak dapet. Terus yang keempat juga mau tag lagi tuh kayak nggak dapat sampai akhirnya udahlah coba besoknya coba udah mepet tuh. Toto langsung bisa pas bisa dengar, wih Mayan nih gitu kan. kok bagus bagus nih ya? dia ngomongnya gitu. Pakai lirik mata gitu. Kenapa dia bagus ya? Oh itu dengki. Itu dengki, ya. Itu dengki Anda. Makanya mandi. Iya biar gak dengkil. Oh gitu, iya. Gitu. Nah itu pun juga gua rasain pas saat tag audio dramanya ya, ya itu yang awalnya kan kita cuman ikutan casting kan cuman satu berapa dialog doang kan. Iya. Nah begitu kita mainin di audio dramanya itu kan banyak dialog ya. Berarti kan kita harus menguasai semuanya ya. Di situ lagu langsung mulai terbuka pikiran gua. Gitu. Maksudnya pikiran terbuka tuh gini. Selama ini ketutup. Iya ketutup gua. Oh, pantesan Gak ada yang bukan recordingnya apa? Iya gitu. Maksudnya ternyata memang nggak segampang itu ya bacain dialog ya, bahkan ngebedah naskahnya itu benar-benar harus tahu banyak faktor. Nah itu yang meskipun ya di awal-awal setelah voice itu gue masih yang apa sih nih gitu kan, gue apa iya ya ininya gue di sini ya gitu loh. Oh masih kayak Meraba-raba. Iya. apa bener di Karena sini. kan gue sebelumnya kan gue emang seneng nge-podcast aja kan, cuap-cuap biasa gitu doang kan. Bukannya ngedalemin di entah iklan apa segala macam. Apalagi pas waktu lagi kita keliling studio, kan kita disuruh bikin sampel nih. Bikin sampel. Hampir semuanya dulu ngomongnya sama. Apa? Sorry ya, nih gue nggak nyebutin nama ininya ya. Tapi gue mesti inget gini, Mas kayaknya lo harus belajar lagi deh tentang masalah iklan. Karena gue nggak bisa tuh iniin iklan. Dan gue pun juga mengiyakan. Iya ya, belajarnya di mana sih? Nah, Tapi emang baru banget kan berarti Masjid yang pas saat itu. baru banget. Ya kan kita cuma bisa niruin doang kayak jadi penyiar tuh gimana sih? Cuman niruin atau misalnya ngedabing tuh kayak gimana sih gitu kan. Itu pun juga ternyata gue lebih sering dapetnya tuh yang dubbing. Tapi proses dubbingnya juga nggak gampang. Gak gampang. Ica ya? Iya, maksudnya kayaknya dan podcast tuh termasuk bagian dari voice over tau? Iya. Ya kan? Benar. Karena Podcast. kan suara kan yang diperdengarkan kan. Benar. Tapi emang maksudnya setiap misalnya kayak kita ngomongin iklan itu memang beda banget sama dubbing tuh beda banget. Beda. Itu yang bikin salah satu gue pede sebenarnya pas waktu gue nge-podcast. Ada kan gue dulu punya banyak podcast lah. Ada beberapa pendengar dari temen gue itu bilang gini, lu podcast sama siapa? Kenapa? Ih suaranya kok ganteng banget ya. Cile. Itu kan kata dia. Penasaran nggak? Siapa sih orangnya? Ada fotonya nggak? Nah Gitu nggak? itu dia kan sempat nanya, yang mana sih? Pas begitu tunjukin fotonya, gue mendingan dengerin suara aja deh. Masa sih kayak gitu? Beneran serius. Remuk harusnya kalau udah gitu nggak usah nunjukin lah. Iya. Bilang aja nggak Temennya punya. juga sih ya sosok polos. Tapi Mas, Kenapa? waktu di Voice Kemenparekraf itu kan kita nginep berapa? 4 hari. 3 hari. Kita, iya 3 hari. 3 hari kan. Di waktu di di hotelnya itu kita kan sibuk latihan. Iya. Tapi di hari terakhir tuh gue nggak tahu kenapa kayak nggak bisa tidur. Kenapa tuh? Maksudnya kayak Nggak mau berpisah. ya mungkin nggak mau berpisah. Tapi Ada itu siapa kayak sih emang? nah itu nggak tahu ya ini. Apa tuh? Ya gue jadi nyambung ke horor soalnya gue digangguin waktu di Oh ya di hari toel-toel terakhir. ya? Bukan. Serius? Ih, gue digangguin Mas. Gue kok juga. Ya jadi Emang Masjid juga beneran?
bukan gangguin makhluk halusnya sih. Digangguin Lu sama ngegangguin temen. makhluk halus ya? Emang lu Mas, bener-bener Mas. Enggak, lu digangguinnya kenapa emangnya? Ya jadi kan gue tidur nih, kan gue sama Nadia kan, Nadia Oh iya, Almira. Nadia Almira. Ca matiin lampu ya. Oh ya udah, gue juga biasa matiin lampu gitu kan. Nah terus pas gue matiin lampu, masih ngobrol tuh kita berdua. Iya Ca, gini-gini. Habis itu dia tiba-tiba tidur, terus gue nggak bisa tidur, kayak ada yang ngeliatin gitu kan. Habis itu gue madep kanan, gue madep kiri, ada yang gini. Terus gue langsung, bener. iya, terus gue langsung liat ke Nadia. Nih orang udah tidur lagi, ya udah akhirnya gue hidupin lampu. Terus kelihatan yang gitu. Nggak ada. Nggak ada. Oh itu kali yang apa pengharum ruangan kali. Iya kali. Tapi kan nggak ada pengharum ruangan. Dia transparan dia, nyatu sama tembok. Masa sih ada kayak gitu-gitunya sih? Iya. Gue enggak ah. Soalnya dia ini emang dari kecil agak sensitif sih yang kayak gitu-gitu. Iya sensitif. Oh lo ini berarti ya dari Apa? kecil udah punya kayak aura-aura yang mengundang makhluk halus kali ya? Aura. Iya maksudnya gini. Kan Aura kasih. Salah. Kan Itu ada. mah mengundang pria. Lo enggak ya? Itu namanya. Maksud gue gini, ada loh yang pernah denger nggak yang kayak anak kecil itu kan kayaknya suka banget ditempelin sama makhluk halus kayak gitu. Terus sampai udah gedenya, remajanya begitu terus. Ada yang kayak gitu, Ca. Iya iya ada. Iya. Iya kan Kak? Ada. Ada yang kayak gitu. Kayaknya juga sama ya? Enggak sih, enggak ditempel. Terus diapain? Nggak mungkin karena dia Tomprok. tipenya tipe orang cuek. Dia ini cuek Oh. banget. Maksudnya kayak apa sih? Ya udahlah. Kayak kalau gue kan kayak apaan ya? Heboh. Kayak lebih parno gitu. Dia heboh banget. Oh gitu. Tapi maksud gue dari kecil emang pernah juga kejadian kayak gitu? Ih, Justru yang ya? pertama kali lihat tuh dia. Ngeliat langsung. Ingat gak sih yang di lapangan depan di masjid? lapangan. Jadi nyokap gue kan Apaan bikin yang mie dilihat? ayam. Ah. Bikin mie ayam tuh. Ica kan gue anak terakhir disuruh Ah. mulu. Curhat ya? Maaf. Iya curhat loh ya maaf. Jadi Sempet-sempetnya curcol. Oke terus gimana? Cat kasih nih ke tetangga gitu Iya, kan. iya, Jadi iya. dulu tuh di depan rumah gue tuh langsung lapangan, ya kan ada pohon-pohon tuh, pohon kelapa. Pas lagi nganter, terus gue ngeliat di situ kan, apaan tuh? Kok kayak ada rambut panjang putih nyender di pohon. Idih. Terus gue, Mi, nggak mau Mi, Ica nggak mau. Kenapa nggak mau? Itu ada hantu. Ya nggak percaya dong. Umur berapa tuh? Sekitar berapa tuh? SD kali ya? SD kayaknya. SD. SD itu SD. Terus apa putih mukanya serem gitu? Mukanya gak Kayak kelihatan. masjid gitu. Ya nggak mana gue lihat. Beda ya, serem sama tampan tuh beda ya. Jauh tuh. Iya pokoknya udah gitu gue lihat kan habis itu Apa? kayak nggak mau Ami nggak mau gitu. Habis itu Mami Keluar keluar sama Papi. Keluar kita berempat kan. Iya. Pada lihat kita. Kita berempat lihat. Ada yang nyender. Jadi kita tuh Semuanya 4 beneran bersaudara. lihat? Nah, Iya. kita lihat yang Ica lihat, tapi papi mami nggak Nggak lihat. lihat. Oh. Kayak gitu. Jadi empat-empatnya ngeliat? Iya. Lihat. Sama? Sama. Sama. Lagi nyender gitu, lagi kayak galau lihat ke atas gitu. Idih. Terus gak ada yang ini, manggil gitu? Enggak. Kita liatin terus. Sampai akhirnya jadinya mie ayamnya dia yang nganter, tapi abis itu di depan situ ada Papi ngeliatin. Biasanya kan kalau pas kita ngeliat sesuatu yang serem gitu kan pada kabur. Ngapain diliatin mulu? Ya justru itu kita kabur. Oh kabur. Iya makanya gue nggak bisa nganterin mie ayamnya Oh. karena serem. Terus denger-denger mie ayamnya pas nyampe ngembang ya? Iya Kan kayaknya kuahnya emang. dipisah. Ngembang. Aduh. Terus gak mau review mie ayamnya? Mie ayam mami enak banget. Kapan-kapan ya. Ganti topiknya udah. Aduh. Oh. Ntar lu, itu pohon berarti sering kejadian orang-orang pada lain lihat di situ juga? Nggak tahu kalau orang lain. Nggak, Pokoknya mungkin ada dengar cerita itu gimana. kejadian pertama, kejadian kedua ada lagi gue. Di situ juga enggak? Di situ kedengeran Suara? suara. Apa tuh? Yang tau nggak suara kuntilanak yang di TV? Yang kayak Oh gitu. gitu suaranya? Iya persis. Ih, Persis. emang gitu suaranya kayak gitu? Ih persis Kayak banget. gimana? Coba gimana? Yang kayak gitu. Tahu nggak tapi. Dia emang cocok ya jadi voice actor ya. Iya. Bisa impersonate kuntilanak. Oh itu sebuah pencapaian. Iya. Gue aja nggak bisa gue. Tapi kuntil bapak bisa kan? Gitu nggak sih? Itu lebih kayak ke genderuwo sih, suara genderuwo. Oh iya gitu genderuwo ya. Terus. Dia udah jadi ceritanya jadi horor. Gak apa-apa ya Gak tanggung. apa-apa ya. Jadi ceritanya tuh gini, kan waktu itu kan pergi, ya kita pergi kan ke SMS. Jadi nitip kunci ke tetangga. Nah, terus kita udah pulang, tetangganya ternyata pergi. Terus gue masuk kan mau ngetok-ngetok pagar. Tante,
gue pikir dia nggak dengar. Terus? Jadi gue manjat pagar tuh, Oke. ya kan. Terus gue ketok-ketok, tante. Terus nyokap gue teriak, udah nih tante Dede baru pulang. Oh ya udah. Terus pas gue mau keluar, ada bola ketendang gitu di Glinding lapangan. dari lapangan ke Terus gue lihat, jalanan. iya loh. Kok ada bola? Iya makanya gue liat kan siapa yang nendang, itu bola anak-anak kan. Aha. Ya udahlah, terus pas gue mau naik pagar langsung bunyi. Kayak gitu, terus gue kayak, terus gue mau naik tapi panik kan, terus kayak, mami, gue teriak, akhirnya gue lari. Kenapa ada suara kuntilanak? Gue bilang gitu. Sampai sekarang keinget terus. Keinget. Pernah denger lagi yang kayak gitu nggak? Apa itu sekarang cuma udah Pernah. Sekarang. Gue mah denger mulu. Oh, denger. Yang waktu ada Iqbal. Oh. Iya itu kayak gitu. Iya. itu. Serem dah pokoknya. Kalau Kak Ika nggak pernah ngeliat ya Ngelihat ya penampakan gitu? penampakan pernah lihat. Hmm. Senyum lagi. Oh, ngomongin dia. Ya, Bapak. Saya jadi enak. Dia senyum gitu depan kaca kamar. Lah, Kaca jendela maksudnya. ih, Senyum. nongol gitu. Nongol berwujudnya gitu. Ih, Tingginya kayaknya seika deh. Sepantar deh kayaknya, tapi tuh Andia deh kayaknya. tetap. Ibu kayak senyumnya senyum licik gitu deh. Senyum licik tuh gimana? Gitu kan. Terus apa matanya merah gitu nggak? Matanya juling. Jelek banget. Ya gimana Kebayang sih, nggak sih, mata setan bagaimana sih? Ya enggak kan ada yang merah, ada yang melotot, ada yang gede. Matanya gede banget. Gede. Kayak apa tuh? Tutup aqua lebih gede lagi deh. Kecil amat tutup aku. Iya, gede deh pokoknya. Tutup ember. Cewek tapi nih ya. Gedean matanya. Kok gue ngebayanginnya aneh ya. terus. Ya lagi ganti posisi lagi kan lagi waktu lagi baca komik kan, lagi ganti posisi sambil lihat ke depan gitu ke arah jendela. Terus sampai akhirnya dia senyum gitu kan. Ih. Apaan tuh? Gitu kan gak nih. Terus lu apaan tuh? Lu Iya, ngedip apaan mata tuh? satu enggak? Enggak dong. Mari bernyanyi dan menari. Tapi tuh rambutnya panjang. Panjang lurus. Kuntilanak dong berarti. Kayaknya sih gitu. Akhirnya udah kita maju Bersuara? lah. Enggak, cuma senyum doang dia nunjukin dia gitu senyum. Udah Ika samperin lah, muka Ika tempelin ke jendela kan dia. Ngapain? Nyari tahu itu siapa. Ih berani amat. Ya nggak kepikiran itu sampai Belum sekarang. nyadar kali ini Nggak dia nih. nyadar. Nggak ada siapa-siapa tapi di situ kan depan jendela kan jemuran. Jadi jemuran tuh kayak ada angin-angin gitu. Oh. Udah habis itu lanjut baca komik lagi. Besok pagi bangun tidur, apaan ya semalam? Kok jelas banget. Nanya-nanya. Habis itu turun ngasih tau mami, kayaknya semalam Mika liat kuntilanak deh. Nyantai banget lagi ngomongnya. Iya. Ya Itu ampun. kuntilanak deh. Iya. Cuma senyum doang gitu dong ya? Nggak ada Iya dia suara tuh gitu? senyum tuh dia begini. Aduh jangan gitu dah. Gue ngebayangin gue. Serem Ih. Tapi kalau dipikir-pikir kuntilanak kenapa suaranya begitu ya? Iya. Kenapa? Nggak tahu. Itu Kenapa kan tuh? bagian dari suara tuh, kira-kira. Kayak dia belum belajar ini deh suara lain-lain. Iya gak sih? Mungkin dia baru tahap basic dah. Belajarnya itu dulu. Iya. Dia belum belum gitu. belum dia. Belum hehehe, belum gitu juga dia. Hantu kuntilanak kocak ya emang. Kalau Bang Irwan ada? Banyak dulu kalau Wis, cerita. Oh, iya. yang terserem deh. Tapi begini. Sebagai atau sebagai atau salah. Gua bukan dari kecil bukan penakut gitu ya, maksudnya berani. Pengalaman horor tuh banyak banget gitu. Waktu kecil ya, Iya, kayak iya. itu nggak lebih 10-an lah. Wih, Cuma setelah besar, gua gak percaya sama setan. Hmm. Karena kayak semua cerita yang gua alami, gua telah dengan logika nyambung. Pada akhirnya gua menemukan jawaban, Apa tuh? ya ternyata masa-masa logika, ternyata apa yang gua pikir setan mungkin bukan gitu loh. Walaupun gua secara pribadi melihat sesuatu yang mungkin orang lain nggak akan percaya gitu. Bahkan dengar suara kuntilanak juga kan beda-beda versinya. Menurut Ica versinya kayak gimana? Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Padahal dengar gua suara kuntilanak apa gitu. gimana? Seketarikan aja gitu. Nyii, gitu, tapi nggak ada bukan Karena dia lagi terbang makanya ketinggalan suaranya. bisa begitu. Atau lagi main nama nyamuk kayaknya. Suaranya melengking gitu. Jadi cerita dari kecil kayak ngeliat pocong, kayak ngeliat kuntilanak kayak gitu, kejadian suara yang mengerikan gitu. Setelah dewasa itu kan penasaran kan? Iya. Masa sih? Bahkan gue sampai pernah sendiri ke kuburan.
saking penasaran pengen enggak. Pengen uji nyali sendiri. Serius, karena belakang sekolah kan kuburan kan. Jadi pas maghrib, waktu sekolah itu pulangnya sore kan, jam 5 gitu. Anak habis main basket, gue main basket selesai, gue nggak pulang. Gue diem di sekolah itu, gitu. Karena dengar katanya di belakang itu, depan di kuburan itu ada kayak bangun tua gitu kan. Katanya ada hantu. Gue tongkrongin di situ. Karena penasaran. Tapi nggak muncul. Nggak muncul, nggak ngeliat apa-apa gitu, nggak ngerasain apa-apa karena apa bener yang gue lihat tuh kecil. Setan tuh ada nggak sih gitu? Ya, kata orang begitu menakutkan tuh kayak apa gitu. Gue penasaran itu sampai kayak di situ jangan ada setannya. Itu tuh sering gue tongkrongin gitu. Malam-malam kalau denger sesuatu jangan lihat kiri kanan. Wow, gue malah begini. Malah ditantangin. Gue malah gue liatin gitu pengen tahu gitu. Bukan nggak bermaksud takabur tapi kayak Bener nggak sih? Penasaran gitu? aja. bener nggak sih gitu maksudnya. Kalau dibilang setan hanya menunjukin sama orang-orang yang takut kok nunjukin pakai syarat pikir gue gitu kan jadi udah nggak masuk ke logika gitu kan. Satu, yang kedua ya Pikirannya tua banget ya waktu kecil. enggak setelah dewasa. Setelah dewasa. Gitu kan. Kalau dulu kan Kirain waktu kecil udah mikir begitu. saya kena juga nih. Posting tua. Halus banget. Ya gitu banyak banget kejadian nih mulai dari yang kan rumah gue dulu depan kuburan kan. Masih perumahan kosong gitu. Itu tiap malam tuh selalu dengar tok 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 tok. Debt collector. Ya jam 1.12 jam dulu kan ada debt collector ya, Belum booming. Itu biasanya mie tek-tek. Tapi bunyinya harusnya tek 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 dong. Ya berarti dia mie dok-dok Itu nih. pintu kamar diketok. Pintu kamar. Sampai sekarang masih keingetan gitu kan. Terus cerita soal pocong, lagi Pramuka kan kita nginep gitu kan. Terus kita lagi ngambil air tuh berdua sama si Marlon gitu teman gue. Lagi ngambil tiba-tiba ada yang putih-putih lama-lama gede gitu kan. Taunya? Pocong gitu. Beneran? Hah? Beneran? Saya ingat itu gue ngalamin dan gue inget banget. Tapi makin kesini gue jadi makin ragu bener gak sih gue ngalamin itu? Itu kayak ada sebuah cerita karena gini kalau ngomong dari sisi psikologi ya gitu. Anjir gue berat banget ngomongnya. Kalau kita lagi ngumpul sama teman gitu. Kalau gue pribadi gitu ya. Ada teman yang cerita soal horor. Ada satu sisi di diri kita itu berpikir bahwa gue juga harus punya cerita. Gue gak punya cerita, gue gak akan ke situ tongkrongan ini. Itu baru imajinasi kita main. Kita membuat cerita dengan versi kita gitu. Makanya dari sekian banyak cerita, banyak yang bisa gue jelaskan dengan logika dan banyak gue ragu apakah itu benar itu cerita gue. Setelah sekarang gitu loh. Iya. Sekarang pun kalau mendengarkan kejadian kayak di kantor ini kan banyak yang cerita kan di ruangan ini, di gedung ini, di tempat kita lagi ngobrol sekarang. Banyak banget katanya kata mereka gitu. Tapi gue kan selalu tabrakin dengan logika kan. Oke, di mana yang memang ada. Gue tongkrongin tiap malam bahwa pengen terus kejadiannya seperti apa, gue ceritakan terus gue mencoba menjelaskan. Sampai bunyi gitu. Bener ada penyemprot itu. Kalau emang lu dalam keadaan, kalau gue belajar ya secara psikologi pada saat lu udah ketakutan, apapun bisa terjadi. Benar. Ya kan? Kalau ngomongin soal setan gitu, setan itu kan bentuk visual dari pikiran kita. Betul. Menurut gue. Betul. Iya. Kalau kita berpikir bahwa setan bentuknya rambutnya panjang, baju putih, maka bentuknya seperti itu. Kita wujudkan. Nggak pernah Betul. mikir seperti itu. Tapi Interupsi. Asik. Ika kan juga mikirnya nggak pernah mikir begini begitu. Terus tiba-tiba dia muncul Muncul. sendiri gimana itu? Sekali 2 kali. Sekali sih. Bisa dijelaskan lagi nggak? Yakin nggak itu yang Ika lihat? Yakin orang jelas banget kayak lagi lihat Bang Irwan, lihat Mastit, lihat Maksudnya kayak Ica. setan gitu. Wujudnya. Wujudnya gitu Jelas benar-benar gitu. benar-benar Dan ada. setiap orang pasti punya cerita dan Iya. walaupun gua nggak percaya gitu, gua tidak pernah mengejudge orang itu bohong enggak. Karena gue yakin setiap orang punya pengalaman masing-masing. Iya. Kalau soal setan gue yakin itu ada karena dalam Quran pun ada gitu. Cuma kalau ada setan bisa menampakkan diri ke kita atau mengganggu kita bahkan gitu, itu gue nggak percaya. Oke. Tapi ini menurut gue gitu. Jadi Iya, kalau iya, punya iya, yang iya. lain nggak masalah gitu. Karena toh dia yang mengalami bukan gue gitu. Jadi gue ada itu sebenarnya. Jadi kalau cerita banyak teman jadi kayak kayaknya gua Bener yakin nggak cerita ya? gua gitu. Berarti secara nggak langsung setan itu yang bentuk diri kita sendiri dong. Kalau Pikiran, dari pikiran kita. iya, maksudnya Pikiran dari Menurut gua pikiran gitu, dong. menurut gua gitu. Kayak lo ketakutan ngelihat nangka dibungkus pakai karung. Pasti berarti setan. Lo ketemu sama Iya. orang kan banyak zaman dulu kan. Oh iya, Nangka benar-benar. dibungkus pakai karung, Iya. putih gitu. Terus lagi jalan tiba-tiba, lo cerita ke teman-teman gue ngeliat setan. Padahal Ternyata enggak. nyebar. Iya. Jadilah gue cerita. Padahal yang lo lihat mungkin nggak kayak gitu. Iya. Oh iya, pantesan di luar negeri nggak ada pocong sama kunti. Ada. Iya, Kalau bayangkan, makanya. Kalau emang dia setan bisa kemana aja, kenapa nggak dia ke luar negeri? Kalau di luar Nggak negeri, diakuin, nggak diakuin. Karena menurut gua visualisasi setan Indonesia itu salah satu bentuk dari budaya. Kenapa? Karena kultur kita sama negara Asia Tenggara lain tuh mirip, makanya setannya mirip-mirip.
Kalau setan di Vietnam, di Thailand, setan Iya, mirip. benar. Oh, setan Asia. Setan Asia. Karena kulturnya mirip. Jadi setan itu visualisasi dari kultur aja menurut gua gitu. Bener, Sepakat. Sepakat banget. Ya kan lucu aja Tapi gitu. di luar apa yang kalian alami ya, kalau itu gua menghargai, maksudnya. Oh iya. Gue tidak akan berusaha keras untuk itu bohong, enggak akan, karena gue juga pernah ngalamin gitu. secara pribadi gitu pernah ngalamin. Ya, kalau udah dewasa gini sih ya kita sih bisa menjelaskan secara ininya ya ininya apa namanya tadi kan itu kan wujud dari pikiran kita kan yang kita visualkan kan. Gitu. Ini kan kita cerita yang waktu lagi dulu nih kejadiannya begitu tuh gimana kan kita dulu belum bisa berpikir kayak sekarang iya, kan. benar. Dan tapi emang bener sih sekarang gue nggak sering dulu ngeliat hantu, tapi masih sering lihat. Ya kadang gitu sih kalau kita udah gede ya udah dewasa sih udah bisa mikir Iya, gitu kan. bisa Itu mikir, mah benar. cuman visual dari pikiran kita doang gitu kan. Cuman ya itu yang kadang suka kita flashback ke masa dulu kan. Ih bener gak sih dulu ya? Paling kan gitu jadinya ya. Karena kan kayak nyata banget kan kita ngeliat kan. Gue juga pernah ngeliat kayak bentuknya pocong Oh gitu. iya, sama. Pernah Pernah sama. pocong. Bentuknya Itu pocong. kan tiap hari kita pelukin pas tidur. Oh, itu guling. Oh itu guling. Lo gambar ya gulingnya ya? Memang ada tadi gigi, keplak ada kadang. giginya gitu ya. Iya, bawaan. Iya. Itu satu-satunya hewan yang hobinya nyanyi itu pocong. Seralah. Pocong bebek. Oh Kan itu. seralah. Oh Itulah. pocong. Kalau gaul sama bapak-bapak. Cadel dia. Iya, Jadi cadel. ngomongnya pocong. Potong ya. Pocong. bebek angsa. Tapi Masih sendiri pernah tapi ngalamin hal Pernah, horor. banyak. Kayaknya semua orang pernah ya, terlepas dari percaya atau enggak gitu. Gue pernah ngeliat juga di langit-langit tuh apa namanya kayak Lek-lekan. lek-lekan. Apa sih yang kayak bola merah gitu loh. Oh, Terbang. bola api. Bola api kok bola merah sih. Bola api. Terbang. Kita sama teman kita suka ngeliat gini. Ih, lihat, lu ngeliat gak ngeliat? Bintang Iya, ngeliat. jatuh. Bukan, beda. Kalau Meteor. kalau meteor itu kan bisa langsung hilang kan. Iya. Ini enggak. Iya. Ma tiap hari aku lihat meteor. Terus emaknya keluar, itu bukan meteor. Apa itu? Itu bola merah. Iya, Bola api. Enggak hilang-hilang. Ilmu hitam kan? Nah, ya Tapi itu benar. Itu benar. Oh, itu benar. Jadi waktu dulu dinas di Madura itu tiap malam tuh. Terbang terus. Jadi kalau menjelang kayak pemilihan daerah gitu, itu tuh kayak lempar-lemparan gitu. Oh iya, serang-serangan ya. Ampun. Ah. Kayak ya kalau itu kayak lebih kepada sesuatu yang memang kita tahu ada gitu. Itu ada. Iya, emang ada. Di Madura itu kayak normal gitu. Ada warna langit. Jadi malamnya nggak sepi ya? Ya kalau kita kan enggak kan anak kecil ngeliat apaan itu bola merah nggak hilang-hilang meteor enggak kok nggak hilang-hilang terbang ke sana gitu. Kita mikirnya dulu bukan ituan bukan Apa? ilmu hitam bukan. Apa Sih kayak apa gundurwo Genderuwo terbang, iya, Genderuwo iya. terbang gitu gundurwo terbang gitu. Bukan. Nah, gundurwo sendiri pun juga kita pernah ngeliat yang gede hitam gitu kan. Emang dia bener-bener hitam berbulu ya? Gue nggak pernah lihat genderuwo. Kalau masalah baru gue pengen ngomong. soalnya gede tinggi ya berbulu. Keriting apa enggak? Iya. Jadi waktu itu kan biasa kan kita ada rumah kosong kan biasa gitu kan kita suka kayak sok uji nyali gitu kita ke situ. Iya, dulu kecil juga kayak gitu. Iya kan? Main-main sosok uji nyali. Sosok berani-berani gitu kan. Begini. Padahal kencing celana. Nah, di situ tuh ada mobil yang diparkir. Ada mobil yang diparkir. Kita yang rumah kosong. Ini mobil itu parkir di depan rumah kosong nih. Tadinya kita mau main yang ke rumah kosong kan. Yang sok-sok gitu, mana gundrowonya cepetan keluar, gua nggak takut kayak gitu-gitu kan anak kecil kan ada yang sok berani gitu kan, mana gua nggak takut gitu. Terus tiba-tiba ada teman kita yang di belakang lagi ngaca di mobil. Ngapain tuh? Mampus. Itu yang sok berani pasti paling kenceng nangisnya. Terus kan dia kan gini, kan gitu kan. Kenapa sih? Itu kenapa gitu kita balik semua ngeliat ke mobil, kagak ada yang bisa bergerak kan. Oh jadi semua pada noleh, Jadi lihat mantul semua. mantul di kaca ini. Enggak kan pas begitu, lu ngapain sih itu di dalam mobil gitu. Nah kita semuanya pada balik badan ngeliat ke dalam mobil. Begitu dia ngeliat itu, nah pocong kagak ada yang bisa kabur kan. Duduk apa berdiri? Pocong ya? Itu Telentang. iya ya. Kalau dia duduk pasti susah berdiri tuh. Dia lagi parkur kayaknya.
Apa telentang? Iya Mati ya. dong. Kok gue nggak kepikiran itu ya? Maksud gue itu bener. Telentang, bener sih. Iya bener. Tapi gue juga ada cerita ini di luar gue percaya apa enggak ya. Karena gue ngerasa ngalamin tapi kayak gue ragu gitu. Apa tuh? Jadi pas kan gue tinggal di Jawa karena daerah itu Ngotet Jawa Tengah. Sebelahnya Semarang lah pokoknya daerah situ. Ternyata gue ngaji itu jaraknya sekitar 2 kilo dari rumah jalan kaki gitu kalau malam kan. Oke. Nah ceritanya bisa dari guru ngaji terus gue pulang kan kalau lewat sawah gitu kan. Nah ceritanya gue itu kayak ngelihat setan entah itu apa pokoknya gede banget. Kalau gue ingat pas lo ngomongin genderuwo tadi kan, wah kayaknya gue ngelihat sesuatu yang gede dan menakutkan gitu kan. Gue ingat nih guru ngaji gue kalau ngelihat setan lo harus baca-baca. Oke. Lu baru belajar ngaji ya? Berarti baca enggak? Oh, kirain. Kan orang takut kan nggak Bacanya bisa ngalahin alif kan? batasa. Nah baru gue pengen ngomong Alif. Maksudnya dibaca-baca gitu kan waktu kita belajar ngaji. Oke. Itu terbata-bata gitu kan. Alif, gue sebutin Alif terus hilang dia. Kata gue lemah banget setannya cuma Alif terbang. Gue rasa tuh dia bukan karena itu dia pundung. Kayaknya. Salah nyebut. Nama gue bukan Alif. Nama gue ada satu Bata. lagi. Oh, Ini pengalaman nyata dan gue yakin ini ada apa tuh? soal kemasukan jin. Oh, masukan dia. Daerah Bedaan Sawangan gitu kan. Tetangganya teman gue pas gue lagi main di tempat teman gue karena teman gue itu punya PS jadi setiap pulang sekolah main ke situ kan. Oke. Nah di sebelahnya itu ada yang kesurupan siang-siang ketawa-ketawa. Pokoknya suaranya itu kayak bukan suara dia kata tetangga gue kan dia kenal kan. Tiba-tiba didatengin sama orang pintar. Dia ngajiin bacanya kursi. Tahu nggak apa yang dilakukan setan itu? Apa? Ditantangin. Dia baca lagi ayat kursi dengan yang lebih fasih dengan lebih nada. Iya benar. Gue pernah juga kan. Iya. Main serem begini maksudnya. Iya. Masuk kerasukan jin muslim bahwa Iya. ternyata ada gitu dan itu tuh bukan hal yang masa sih jangan-jangan emang dia bisa ngaji gitu. Dia ngasih tahu ya salah baca gitu. Tapi katanya kalau jin muslim gak akan masukin Ganggu, badan walau- orang walau katanya. alam, walau alam itu. Atau Tadi mungkin- gua bilang kan, atau mungkin ini dia tuh antara ini gue kan. percaya atau enggak gitu. Oh, Tapi oke. ngalamin itu kayak gitu. Iya. Feeling gue jangan-jangan dia mau pamer aja gitu, baca bagus gitu. tapi gue juga pernah kejadian persis kayak gitu. Nah gue tanya sama ustadznya gitu, dia bilang ada setan-setan atau jin-jin gitu yang bukan berarti dia jin muslim, tapi dia emang tahu dia bisa, Oh iya, dia bisa gitu. sempat ngaji mungkin dia. Nah kayaknya dia cuman mungkin sampai dia ikro sering berapa dengerin gitu. orang lagi tahlilan gitu Iya. kan dia dengerin. Oh ya gue Kayaknya ada di hafal. playlist dia deh. Kayak gue hafal deh nih. Playlist. Makanya jadi hafal kan dia. Iya. Ada yang kayak gitu, ada. Yang sampai apa namanya? Gue pernah nyaksin yang bentuknya udah kayak apa? Hewan ya, binatang tuh yang macan yang paling sering tuh. Oh. Aing mau. Iya, aing mau. Wah, udah sering banget lah gue ngeliat yang kayak gitu. Apa kemasukan gitu. Tapi gue kadang suka nanya ya, ada nggak ya yang kemasukan ikan sapu-sapu? Keselak ya. Tangkap tukang somai. siapa gitu. Tapi kalau ngomongin makanan, kenapa ada setan yang harus disajiin? Kayak minum kopi, minum makan ayam muda atau apa? Kepercayaan aja. Terus abis gitu emang? Enggak lah. Diminum orang lain. Kan yang Orang makan gua- kadang masalahnya gue pernah makan makanan yang disajikan. Ini serius. Pas di Gunung apa ya? Di Gunung Kapur kalau Sasaeng, Karaja Sasaeng. Di Parung sana di Gunung Kapur. Kita naik tuh berempat sama Abang Jana tuh. Oh. Berempat. Pas naik tiba-tiba pas di keungan ada batu di bawahnya ada makanan gitu. Terus main dimakan. wah gue disediain Dicek makan nih. dulu, coba dilihat masih bisa dimakan nggak? Kita lapar namanya orang miskin dulu kan ya. Terus dicoba cicip, masih dimakan. Ya nggak Maksudnya kan setelah apa-apa. dimakan pas naro, wah ternyata dimakan sama jinnya gitu kan mereka senang jadinya ya. Gitu. Iya. Kita membantu. Gitu. Iya. Memberikan harapan lah. Tapi Jadi- emang banyak sih yang suka makan sesajen. Iya. Iya. Jadi dia karena dia niatnya mau ngasih ke setannya itu ngasih Iya. kopi. Ada yang minum kanan kiri minum glok udah. Terus tahu-taunya dia ngasih note. Kalau bisa besok Starbucks ya. Kalau nggak notesnya gini kurang manis. Tambahin gula dong, pahit. Kopi apaan nih gitu. Dedeknya banyak banget. Tahu gigi gue hitam-hitam semua. Ada aja dah. Jadi Kayak lapar ya ngomongin makanan. gitu. Iya nih. Aduh. Ya makan dulu yuk. Yuk. Iya lah. Ya udah. Emang mau makan apa? Ini aja dong. Apa? Makanan yang itu aja yang lagi hits. Apa tuh? Apa namanya? Makanan campuran tapi sebenarnya bikin muntah. Apa tuh? Mix. Ue. Mix gitu. Udahlah, udah dulu ya. Hah? Lapar nih. Ya udah, pesan deh.
Ya udah pesen deh pesen. Ya udah, lu pesen deh. Oke, buat semuanya, berhubung kita semua sudah mulai lapar, gara-gara ngomongin setan. Gara-gara ngomongin sesajen tadi, Emang. padahal sesajen kagak ada nikmat-nikmatnya ya, kenapa jadi lapar kita? Iya. Ya itulah namanya manusia ya. Latahan ya. Kan Anda belum pernah nyoba. Jangan-jangan enak ya bang? Enak. Yuk kita ke gunung yuk. Oke, buat semuanya. Makasih ya. Terima udah kasih sudah dengerin. dengerin kita. Sampai ketemu di episode Episode berikutnya. Bye-bye. Dah.